Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian Sabtu pagi Masjid Pawiro Sentika yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bertemu lagi, kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan senang dan gembira, dalam keadaan belum sarapan semuanya. Kita waduh, ini luar biasa ini. Sekarang ada backgroundnya, Majelis Taklim Sabtu pagi untuk menggapai Ridho Ilahi. Usul Pak, usul saja ditambahi oleh Pak. Ayo ngaji ben uripe mukti. Sepakat dulu? Ayo ngaji ben uripe mukti. Ngaji apa? Sabtu pagi. Untuk apa? Menggapai ridho. Pas ya? Sesuk tinggali. Bapak Ibu jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pagi ini luar biasa, cerah, semangat, sehat, luar biasa sekali. Tidak ada kata lain yang pantas kita ucapkan kecuali rasa syukur, kalimat syukur, alhamdulillah. Shalawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu masih beriman? Insya Allah atau yakin masih beriman? Yakin ya? Ibu masih cinta kepada suami? Bapak masih cinta kepada istri? Masih. Jadi sebetulnya bukan hanya cinta kepada pasangannya, tapi lebih ke bagaimana kalau bahasa manusia itu ada istilah zaman sekarang, zaman saat ini, itu ada istilah bucin. Ya Bu, bucin itu apa Bu? Padahal sepuh-sepuh. Padahal sudah sepuh-sepuh, tapi tahu artinya bucin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata yang bucin itu tidak hanya manusia dengan manusia. Ada bucin antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang lebih dahsyat lagi itu adalah bucinnya Allah kepada hambanya. Misalkan bagi yang berpasangan suami istri, yang suami mencintai istrinya, menjaga istrinya, memanjakan istrinya, nuruti nopo kartik, seneng bener sing perempuan. Berbunga-bunga sampai rambut dewe mulai lurus jadi keriting. Kebalikannya, tatkala seorang istri melayani dengan ikhlas, mencintai suaminya yang luar biasa, kira-kira sebahagia apa seorang suami? Bahagia banget. Kalau seorang hamba yang beriman, maka tadi saya tanyakan, Bapak Ibu masih beriman? Nah, jawabannya kan tadi insya Allah. Tak tegaskan lagi, insya Allah atau masih? Alhamdulillah masih beriman dan istiqomah dalam keimanan. Tatkala kemudian hamba
hamba tadi itu mencintai bucinnya dengan Allah, maka dia akan takut terhadap Allah. Karena akan apa? Allah itu memberikan ketentuan yang jelas. Dan setiap perbuatan yang kita kerjakan, setiap perbuatan yang kita lakukan itu semuanya ada balasannya. Begitu juga sebaliknya. Tatkala kemudian Allah itu bucin terhadap hambanya, ya Allah ya Rabbi, nopo wae to sing jenengan karepe. Apapun yang jenengan inginkan, apapun yang hambanya inginkan, Allah tidak akan pernah melepaskan. Itu bucinnya Allah kepada hambanya. Ini sudah dapat ayat belum? Makanya muncul betul apa-apa. Jadi itulah Allah. Tatkala kemudian Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba tersebut fitnah di dunia dan akan melepaskannya atau menghindarkannya daripada fitnah di akhirat. Sedangkan kita meyakini setelah kehidupan dunia itu akan ada kehidupan lagi yang lebih abadi di akhirat. Napa jenengan iku namung yakin uripku meneng dunia kok engko wis mati ya wis bareng. Kan tidak. Akan tetapi Bapak Ibu semua, yang perlu kita sadari, yang perlu kita ingat, sebetulnya materi ini sudah tak sampaikan kemarin saat khutbah di sini. Karena kebetulan Jumat Sabtu ini jadwal saya di sini full. Kemarin khutbah, pagi ini ngaji, nanti sore saya ngaji lagi di sini. Tapi ini mau pagi ini saya khusus mau menggelar apa yang kemarin tak sampaikan di khutbah. Jadi tatkala kemudian Allah itu mencintai hambanya, yang pertama kali hambanya rasakan itu adalah Allah akan menjaga hamba tersebut dari fitnah dunia dan juga fitnah akhirat. Itu yang pertama. Dan yang jelas manusia itu hidup mulai dari lahir ceprot, belum bisa melihat, belum bisa mendengar, belum bisa berbicara, belum bisa ngapa-ngapain kecuali nangis, walaupun hanya untuk pipis, bahkan minta minum ibunya aja kodenya nangis. Ternyata kehidupan manusia begitu dilahirkan di dunia itu sudah harus hidup dengan ilmu. Ada yang bapak guru, ibu guru, atau dosen, bapak dosen, coba angkat tangan. Kalau guru ini ngelihat pun pensiun, biasanya mapon, tidak ada mantan guru. Artinya apa? Ilmu itu apa? Kita harus pahami dulu ilmu itu apa. Jenengan tindak dari rumah pada subuh sampun siram, kemudian siap-siap mau ngaji ke masjid ini, itu karena ilmu. Di jalan diberikan keselamatan, berkendara, berjalan kaki, bonceng kancane, bonceng garwane, bonceng ke anak dan sebagainya, itu karena ilmu. Kemudian jenengan duduk di sini mendapatkan teh hangat, air putih hangat, snack, isinya arung-arung karo isinya arung-arung sama itu juga karena ilmu. Ilmu apa? Ilmu infak yang keliling tadi. Semuanya ilmu. Nah, tatkala kemudian kita sudah duduk di sini mendengarkan kajian, mendengarkan pengajian, apa yang disampaikan dan apa yang jenengan dengar, itu semuanya ilmu. Kemudian jenengan nanti bekerja, entah buka warung, entah maculing sawah, entah ngojek, entah dan sebagainya, itu juga ilmu. Semuanya ilmu. Semuanya ilmu.
Maka tadi saya sampaikan, Allah itu tatkala kemudian apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, maka Allah akan membalasnya. Kita melakukan perbuatan baik, Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Kita melakukan kemaksiatan atau perbuatan buruk, Allah pun juga akan membalas. Kemudian yang kedua, tatkala Allah itu betul-betul mencintai hambanya, sedang bucin-bucinnya kepada seorang hamba, Allah akan menjauhkan daripada dosa yang menghancurkan kehidupannya. Kok langsung terima Mas? Nanti ada poin, 3 poin yang akan kita sebutkan. Allah akan menghindarkan atau menghapus dosa, menghindarkan daripada dosa seorang hamba yang dosa itu justru akan menghancurkan kehidupannya. Akan dijauhkan kita dari dosa. Yang kita lakukan semuanya perbuatan positif semua. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allah akan memberikan kekuatan kepada hambanya untuk bisa menjadi hamba-hamba yang solih dan solihah. Memberikan kekuatan, maksudnya gimana? Ya, di hatinya itu yang ada cuma Allah. Karena saking cintanya dan Allah kepada hambanya, di hatinya cuma Allah, di pikirannya cuma Allah, di matanya cuma Allah, di telinganya cuma Allah, di lisannya cuma Allah, dan di seluruh anggota badannya Allah. Dijaga betul-betul. Kemudian selanjutnya Allah akan memudahkan hamba tersebut dalam memahami dan mengamalkan agama. Nah, ini poin terakhirnya di sini. Allah akan memudahkan hamba tersebut dalam memahami dan mengamalkan agama. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kemudian apa yang kita miliki saat ini dari yang paling jauh, yang paling jauh dari yang paling dekat. Bapak Ibu kagungan putra wayah gitu. Ada anak, ada cucu. Entah diri kita, entah orang lain, tatkala melihat anak kita, doanya pasti moga-moga, semoga menjadi anak yang solih dan solihah. Nek akikoh tulisannya mudah-mudahan bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama. Pak, penunjukan itu saya butuh Pak. Monggo Pak, tunjuk Pak. Ibu monggo Bu, kalau kaca nih Bu. Kita nilai makin tidak cuma adem. Saya itu nih Pak, kalau tidak cuma adem. Kalau kaca nih loh Pak, saya itu. Jadi dari yang paling jauh dulu, harapannya adalah dengan tulisan akikoh mudah-mudahan berguna, bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama. Jadi anak solih dan solihah berbakti kepada kedua orang. Apa yang kita miliki? Anak. Gitu Pak. Padahal anak itu Dewi interagati, yo makani, yo nyandangi, nek loro yo dipresake dan sebagainya. Kita keluar. Lebih dekat dari situ, seorang anak kita memiliki harta anak, kita juga memiliki harta pribadi. Entah itu uang, entah itu yang lainnya. Beda enggak? Sama-sama harta, tapi perlakuannya beda. Beda banget Bu. Nek anak hampuk tekan gedene sepiro. Tatkala kemudian kita sebagai orang tua lek cucu enteng.
Dia benar. Anak kita sudah menikah, sudah punya cucu dan sebagainya, datang ke rumah kita bawa cucunya, bawa oleh-oleh, walaupun sing disangoni putune, ning anak tetap dielingke, ya kan? Tapi dengan harta kita yang kita miliki, sama nggak perlakuannya dengan anak kita? Betul Pak, jauh. Kita berharap anak kita bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi agama, dunia dan negara, bangsa dan negara. Tapi untuk harta kita sendiri kita masih pelit. Kalau ngitung zakat, udah alasannya, wah burung tekani sope kok. Padahal zakat wajib. Kalau sedekah udah, wah 2000 menjadi apa kok? Berarti suci. Justru karena masjidnya bagus, jenengan infaknya harus lebih banyak, sedekahnya lebih banyak. Biar apa? Biar bisa memakmurkan orang-orang di sekitarnya, biar bisa memakmurkan jamaahnya. Sopo ngerti satu pon saniki arep-arep kepala susun, satu pon arep nasi bom. Sadar Ustaz. Ini sopo ngerti lho. Tergantung infaknya. Siapa? Sekali-kali Sabtu pagi sarapan bareng kan sekitar itu ya. Bubur panas. Ning bubur itu beneran terus sing regane 2000. Artinya apa? Tatkala kemudian apapun yang kita miliki, jangankan anak, jangankan harta, bahkan anggota tubuh kita pun harus bermanfaat untuk orang lain. Dolem jenengan. Kalau apa yang jenengan miliki itu tidak bermanfaat untuk orang lain, dolem. Sangat dolem sekali. Jadi hati-hati. Cintanya Allah menjaga hambanya itu harus kita balas. Dengan apa? Dengan nikmat Allah agar kita bisa berbagi. Berbagi bukan hanya sekedar memberi, tapi juga peduli, tapi juga menjaga. Gusti Allah Maha menjaga, maksud kita nggak menjaga. Gusti Allah aja peduli dengan kita agar kita terbebas dari dosa yang menghancurkan kehidupannya. Masa kita nggak bisa menjaga orang lain yang mungkin lebih susah daripada kita? Ini benar. Kadang-kadang nek ana duwe tangga sing fakir miskin malah besok dilokke. Salahe dhewe wis marah, kere, ra nyambut gawe malah. Belangsak ya udah saksisan. Kan ada Pak yang seperti itu. Kon nyumbang beras ra gelem, kon sedekah duit ya wegah, peduli ora gelem malah ngoceh. Makanya kemudian ada satu riwayat yang mengatakan, kemarin tak sampaikan di sini, wa jama'ta katsiran minal ilmi lam yanfa'uka illa an ta'mala bi thalathati asya'in. Walaupun engkau mengumpulkan memiliki ilmu yang sangat banyak, karena kehidupan kita itu penuh ilmu. Tidak hanya ilmu itu tidak hanya yang diberikan di sekolah, di kuliah, di pondok pesantren, tidak. Tapi kehidupan kita itu ilmu. Dan ilmu yang paling tinggi, yang paling berat itu adalah ilmu ikhlas dan ilmu sabar. Jenengan gak ikhlas untuk tidak ngaji? Tenang nih. Gua kok orang ngaji. Tenang, saya itu orang ngaji. Soalnya ada yang niatnya ngaji daripada ning omah kon gawe kita bojone nggih ya. Daripada kon masak gitu, njaluk anak-anak daripada kon masak tak ngaji wae kok senenge tak go mulih nyopaknya wis sarapan. Ilmu ikhlas itu tidak bisa kita ukur, apalagi ilmu sabar. Kadang kita sabar itu cuma terlihat dari mata kita. Wah, bapak kayak sabar banget. Wah, ibu kayak sabar banget. Itu yang terlihat di mata, bukan dari hati kita betul-betul
merasakan keikhlasan dan melakukan kesabaran. Dan itu ilmu yang paling tinggi, tidak tersirat dan tidak tersurat. Aku ikhlas kok Pak Ustaz, Mas mau ikhlas kok infak 10.000 saat ini tinggal ngerapol 10 Sabtu yang akan datang. Enten lho Pak, sengaja yang itu gini sengaja infaknya lek kok wis padha dompet belerang. Wah, ra kacamata aku ra melok. Jadi tulisan hijau, rombongan. Bismillahirrahmanirrahim. Neng yo tinggo 10 Sabtu yang akan datang. Per Sabtu neng rongen. Tidak akan bermanfaat bagimu dan orang lain walaupun engkau mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Seandainya engkau melakukan 3 perkara ini. Yang pertama, la tuhibbu dunya falaisat bidaril mu'minin. Janganlah engkau mencintai dunia, karena sebetulnya dunia itu bukanlah balasan untuk orang mukmin. Jadi untuk menggapai ridho ilahi, untuk menggapai ridho ilahi. Jadi tatkala kemudian kita memiliki ilmu apapun, orientasinya adalah keduniaan, bahkan untuk mencari dunia nafsu kita lebih tinggi daripada mencari ridho Allah, tidak akan bermanfaat sedikit pun. Maka sering kita lihat, kalau kita bicara dunia, sering kita lihat wong sugih ning ra iso menikmati ning sugih. Duwe mobil disukiri, gitu. Duwe omah, ana omahe, ana lawange, arep omah dibukake. Padahal lek ngene lawang ngene dhewe Bu. Ning Jepara. Wah, kula pengen sing kaline ngeten iki, sing ukirane ngeten iki alus banget. Bar niku tuku bangunan, tuku handle pintu. Kula pengen sing handle pintu seperti ini. Dengar buka lapang ini dibukake, kan nggak bisa menikmati. Lek ngerami omahe nganggo granit, pakai marmer dan sebagainya, kita ben anyep. Ning tekan omah dikarpeti, kan nggak bisa menikmati. Nah, tatkala kemudian kita itu kaya tapi tidak bisa menikmati, maka sebetulnya kita kaya atau miskin? Maka kata Rasulullah, kaya yang sesungguhnya adalah tatkala orang yang memiliki harta atau tidak memiliki harta, tetapi dia bisa mampu membahagiakan orang lain. Dulu itu Rasulullah itu adalah orang yang paling kaya pada zamannya. Bukan paling kaya sing gede betul, tapi Rasulullah adalah sosok yang kaya raya. Tetapi dari apa yang beliau itu dapatkan, dikembalikan lagi ke jalan Allah dengan bersedekah. Makanya beliau tidak pernah yang namanya kekurangan, dicukupkan oleh Allah. Lebih hebatnya lagi, mempunyai istri nih tahu sambat Pak. Saya setuju. Kanjeng Nabi kondosikan masjid entuk kurma ping sak tekep isine 11, disyukuri. Alhamdulillah suamiku 11 butir kurma ini cukup untuk kita makan seharian. Iku Kanjeng Nabi kalian garwane nek jenengan mundur betul arung-arung tau sok panganan opo iki Pak. Jauh sekali memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Karena apa? Orang-orang yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, dia meyakini bahwasanya setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan yang lebih abadi, yang semuanya itu ada kebutuhan kita. Semuanya ada.
minta apa saja dikasih. Dan itu janji Allah. Kemarin tak sampaikan janji Allah itu tidak bakal diingkari. Kemudian yang kedua, wala tusahibus syaitan falaisa bi rafiqil mu'minin. Wala tusahibus syaitan falaisa bi rafiqil mu'minin. Dan janganlah kamu berteman dengan setan, karena setan itu bukanlah temannya orang-orang mukmin. Bagaimana kita berteman dengan setan? Banyak sekali. Kita melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa walaupun kecil, itu kita sudah menjadi temannya setan. Bagaimana membentengi diri kita dari teman-teman setan, dari godaan-godaan setan? Jenengan tadi sudah melakukannya. Sebelum saya naik ke sini membaca Al-Quran, biasakan diri kita berteman dengan ayat-ayat Allah. Semua ayat dalam Al-Quran itu semuanya pujian kepada Allah. Dan Allah adalah zat yang paling senang dipuji. Jadi misalnya ada manusia cantik atau ganteng, kemudian dipuji, wah ya Allah gantengnya tanpa umpomo, diumpama ke apa wae sira iso. Saya ganteng, ya Allah ayune meblok. Niku nek sing dipuji nek terus kudune sesat. Kacamotane langsung pegang. Nek sing kakung-kakung dipuji ganteng, kubuke langsung dhuwur dan sebagainya. Maka ketika kita senang dengan pujian, kita pasti akan, wah, bekok dengarnya makanya aku ganteng, kita tak jadi nyaman ya. Pasti kita akan membalas pujian tersebut. Itu manusia. Apalagi Allah yang kita puji. Dengan apa? Dengan membaca, mengamalkan, mempraktekkan apa yang ada dalam Al-Quran. Gak ada kesempatan setan ini kemudian mendekat. Setan ini yang bisa kurang ajar ini. Wes tuwa kok bisa maca Quran. Padahal kocok-kocoknya minus ini sombong. Wah, rumongso dikudo setan. Ternyata yang sepuh tadi lebih semangat. Pada ele minus kusono, tapi hatiku kalau pikiranku apa Quran. Oh, inna a'tayna kal-kautsar. Tapi kan lumayan daripada tidak menghafal Quran. Makanya sekarang saya bikin komunitas baru. Ojo leren ngapal lagi Quran. 1 minggu 1 ayat. Setoran setiap 1 minggu sekali. Setorannya setiap hari Senin pagi. Saya bikin grup, alhamdulillah ada 80 peserta. Loh, kok nanggung banget mas, seminggu seayat? Jangan kok seminggu seayat. Benar kok istiqomah mencoba rekaman film gitu pak. Tapi kalau seminggu 1 ayat, jenengan bisa menghafalkan, masya Allah, luar biasa. Apalagi sudah sepuh-sepuh seperti ini, susah boten-boten negari karo bener. Tapi kalau kita mau mengamalkan, menghafalkan, terserah mau dari belakang ke depan boleh, mau dari depan ke belakang boleh. Monggo, yang penting 1 hari, 1 minggu 1 ayat, nggak usah berat-berat. Yang ketiga, wala tu'dhi ahadan falaisa bihisbatil mu'minin. Dan janganlah kamu menyakiti seseorang, karena hal itu bukanlah perbuatan orang-orang mukmin. Wala tu'dhi ahadan falaisa bihisbatil mu'minin. Dan janganlah kamu menyakiti seseorang, karena hal itu bukanlah perbuatan orang-orang mukmin. Menyakiti itu banyak hal. Makanya tatkala kemudian kita itu sudah dijauhkan oleh Allah dari dosa-dosa yang dapat menghancurkan kehidupan kita, jangan sekali-kali dolim. Jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali. Salah satu dolim pertama, ini saya contohkan
untuk orang yang biasa memberikan ceramah. Untuk orang yang memberikan ceramah. Jadi tak contohnya umpamanya kayak pulau kiamat. Salah satu dolen pertama, mentang-mentang diundang, mentang-mentang romongso yang digun kok diceluknya Pak Ustadz, Mas Ustadz, Pak Kaji dan sebagainya sampai Pak Kiai. Undangan jam 09.00, lek teko jam 09.04 itu sudah dolen. Itu sudah dolen. Karena apa? Satu, orang yang seperti itu akan merasa, wah kayak gitu orang kayak omonganku kok mesti nak yo nunggu aku. Akhirnya terjadi pembenaran, membenarkan dirinya itu lebih benar. Orang kok aku ustaz kok telat kira masalah. Betul apa salahnya kata itu? Salah. Dan itu dolim kepada jamaah. Karena apa? Satu, jamaah yang mau mengaji itu undangan jam 9 biasanya setengah jam, seperempat jam sebelumnya sudah datang untuk mencari tempat terbaik agar materi yang disampaikan itu benar-betul bisa merasuk ke dalam hatinya. Kok jenengan tunda jam 09.00 lek teko jam 09.04 dolim. Tapi kan pun biasa Mas kata itu. Ya jangan membenarkan kebiasaan. Itu yang pertama itu. Dan itu sering terjadi. Dan insya Allah saya berusaha untuk tidak pernah telat. Karena saya tidak mau mendolimi jamaah. Kasihan Pak. Jenengan mungkin ada yang dari jam 5, seperempat, setengah 6 sampun dumugi mriki. Iya benar. Tunda subuhan, sholat subuh berjamaah di masjid, lek teko pas komat. Anda seperti itu. Bahkan tegel menang, isa-isane BA takmire. Pak takmir, saya jamaah subuh di rumah. Nanti saya sampai sana pas jenengan selesai wiridan. Ada yang seperti itu. Jebule ustadz kawanan. Orang jamaah ning omah ning sholat dhewe. Ada Pak yang seperti itu. Maka jangan sekali-kali kita mendolimi menyakiti orang lain, apalagi konteksnya adalah menyakiti orang banyak seperti ini. Ya Allah, kalau kita mau menyakiti orang seperti ini, jenengan alim soleh dan sebagainya, kok tega-teganya disakiti oleh orang seperti itu? Dolimnya mukolato. Nah saking dolimnya bu, jenengan datang dengan ikhlas, dengan riang gembira, dengan sukacita. Oh, apa bos jangan masuk perangkat kok ustadz lu teko-teko, kok kiai ini lu teko-teko, gak sido ngaji orai, pasti akan timbul. Aku padahal mau jam 10 piono kondangan nih, dan ini nak marahi mundur, gitu. Akhirnya timbul prasangka. Maka Bapak Ibu jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala kemudian dalam kehidupan itu, kehidupan diri kita ini, 3 bagian tadi atau 3 hal tadi itu bisa menjadi salah satu bagian daripada kunci keberhasilan hidup kita dan mati kita nanti itu husnul khotimah. Kehidupan yang berkah, menjalaninya dengan penuh sukacita, hidupnya aman, tentram, bahagia, maka kita pun akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tetapi ingat, ini kita mau tak sampaikan satu pon yang akan datang. Tetapi ingat, sak soleh-soleh orang tua, sealim-alimnya orang tua, wes soleh tenan, solihah tenan, cerah tenan karo Gusti Allah, bisa gagal masuk surga gara-gara anak. Menarik betul? Menarik. Bisa kita bahas. Ini sudah jam 7 kurang seperempat. Kalau di kode. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, kembali lagi dengan bucinnya Allah kepada hambanya. Tetapi ingat, tatkala kemudian Allah itu saking bucinnya kepada hambanya, Allah itu saking cintanya kepada hambanya, dengan apa yang dia janjikan kepada hambanya, baik itu janji kebaikan ataupun janji adab ataupun janji keburukan,
Allah sudah menunjukkannya di dunia dengan cara apa? Tatkala Allah itu saking bucinya kepada hambanya, maka Allah akan mengujinya. Ingat, Allah akan mengujinya. Dan sering kita lihat Bu, dalam kehidupan nyata manusia saat ini, saking cintanya kepada pasangannya dan sebagainya, diuji. Bojoku setia ayo, bojoku lek nyambut gawe tenan ayo, dan sebagainya, diuji betul-betul. Itu antara manusia dengan manusia. Dan Allah pun sama. Allah menguji hambanya. Iki aku tresno tenan, sayang tenan, cinta tenan sama jamaah Sabtu pagi. Allah ngendika seperti itu. Dan jenengan pun juga cinta banget sama Allah, sayang banget sama Allah. Kemudian Allah tak bukti cintane hambaku jamaah Sabtu pagi kepadaku seperti apa, tak berikan ujian. Tatkala kemudian kita lulus dari ujian tersebut dan semakin kita cinta kepada Allah, nilainya luar biasa, 100 derajat. Dan saya di Celsius, nek 100 derajat Celsius umum. Gitu Bu, 100 derajat. Tapi kalau tatkala kita diuji justru malah menjauhkan diri kita dari Allah, nilainya dengan dikani Bu Guru rapote adan. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, kehidupan yang kita jalani itu semuanya dengan ilmu. Semuanya. Bahkan kita mau minum pun dengan ilmu. Ilmu ini kalau gini ku mau ben aku iso ini tak sindir bapak-bapak itu, Pak kok tae kok dereng diunjuk Pak, kok tesih butuh Bu, monggo kula kancani seruput. Itu ilmu saya. Nek kula mangke nek ini ten kok kesuwen kok oleh matur nggih suwe sulak kalah. Tapi itu sebagai tambahan untuk kita bukan bercanda tapi bergembira. Bila ngaji betul sepakat. Kehidupan kita itu semua dengan ilmu, apapun dengan ilmu. Kita mau mandi ada ilmunya, kita mau wudhu ada ilmunya, bahkan kita mau berbuat, berbucal dan sebagainya ada ilmunya. Jangan kemudian berpikir itu alamiah, itu sudah menjadi takdirnya, fitrahnya manusia, itu sudah menjadi seperti itu. Tidak, semuanya ada ilmunya, ada ilmunya. Kita bekerja mencari nafkah, mencari uang, ada ilmunya. Kita bisa menyisihkan harta kita untuk membangun rumah, untuk beli mobil, beli kendaraan dan sebagainya, ada ilmunya. Tetapi ilmu yang kita miliki akan menjadi tidak bermanfaat seandainya kita terlalu menuhankan dunia. Kita berteman dengan setan, kita menyakiti orang lain. Nah, 3 hal ini semuanya kita miliki. Semuanya kita pernah mengerjakan dan semuanya sedang terjadi saat ini. Lewat mana? Lewat anak kita, lewat keluarga kita, lewat sosial kita. Dan hati-hati Bapak Ibu semuanya, hati-hati betul-betul. Allah itu menguji manusia itu tidak terlihat, tidak terasa. Itu ujian Allah, tidak terlihat, tidak terasa. Salah satu contohnya, saya pernah menyampaikan, Bapak Ibu, kalau jenengan tindak kemana-mana, belajar ngaji atau majlis taklim kemana-mana, datanglah dengan banyak hati. Datangnya dengan hati-hati, datangnya untuk menyenangkan hati, datangnya untuk tidak menyakiti hati, datangnya untuk membersihkan hati, pulangnya untuk menenteramkan hati. Ya tak? Ya betul, saya pernah menyampaikan itu. Datanglah dengan banyak hati, datangnya dengan hati-hati, datang untuk menyenangkan hati, datang untuk tidak menyakiti hati, datang untuk membersihkan hati, pulangnya untuk
menenteramkan hati, komplit selesai. Dan Allah menguji hambanya itu tidak terlihat dan tidak terasa. Contohnya, saya yakin sekian banyak bapak ibu yang hadir di sini mesti ono sing rasane siji ini. Bu pinggire ngentutan, bu sebelah burine itu panganan double. Kita nggak tahu. Bu ngarep lek infak di wero-wero. Yo awake dhewe sing sombong. Tume asianya. Jebul dibuk duit diketok-ketok. Nah itu ujian. Itu ujian yang tidak terasa dan tidak terlihat. Saya yakin betul. Dan Allah itu kalau menguji hambanya tidak pernah mengenal waktu dan tempat. Bahkan dalam konteks kita berbuat yang positif seperti ini. Maka cara kita menyerap keilmuan yang diberikan oleh Allah dalam konteks kita menjalani kehidupan adalah kita harus siap. Kita harus siap. Semakin Allah menguji ini, maka saya harus semakin siap untuk lepas dari ujian tersebut. Dan yang paling susah lepas dari ujian tersebut, tadi ada potongan ayatnya, Al-Baqarah ayat 74. Artinya apa, Bu? Dan kemudian hatimu akan menjadi keras. Menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras. Ketok ilmu wajahnya halus empuk, tangannya halus empuk, omongannya halus empuk. Neng atine metekel. Neng atine wajahnya pasti. Gitu Pak. Aku habis iyo yang bergono wong kehendek, tapi hatinya ini dia kata bos-bos banget. Ada yang seperti itu. Dan itulah yang paling berat, itu adalah meloloskan hati ini dari ujian Allah. Lisan kita mungkin mudah, ya selapopo Gusti Allah kayak ujianku dan sebagainya. Pikiran kita mungkin bisa, ya enggak apa-apa, Allah sedang menguji saya. Tetapi hati kita moga tujuh itu nangis. Moga tujuh Pak. Dan mulai itu kegetan gini. Bapak Ibu, ingat, jenengan di mana-mana, ngaji di mana-mana, belajar di mana-mana, bahkan untuk seorang murid, entah murid sekolah, entah murid universitas. Dan kita sebagai murid kiai, dan kita sebagai umatnya Rasulullah, dan kita sebagai hambanya Allah, ingat, tugas kita yang paling penting menuju menjemput kematian kita itu agar hati kita bersih, sebersih-bersihnya. Aku wis arep mati, nek iso aku orang duwe rasa iri, dengki dan sebagainya. Aku wis arep mati, nek iso aku apa-apa wis ikhlas, sabar dan sebagainya. Nggih bener. Pingine nak nek pun sepuh-sepuh niku nak sing penting, Mbah, boten sah dipenggalih sing semeleh. Nggih bener. Kan kita sering mendengar nasihat-nasihat seperti itu. Mbok wong ki sing semeleh to. Apa yang disemelehkan? Hatinya. Maka tatkala apapun yang kita kerjakan itu adalah ilmu, hati kita pun harus siap memfilternya. Hati kita harus siap membersihkan dari kotoran-kotoran dari ilmu-ilmu tersebut. Karena setiap ilmu itu pasti ada godaannya, setiap ilmu itu pasti ada ujiannya, setiap ilmu itu pasti ada balasannya. Kayak sekolah. Maka di Bapak Ibu, ini sudah jam 7 kurang 5 menit. Wow, lek ngobrol pertama ngeten. Sing kedua, ketoke sampun sami lapar. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya saya memohon keikhlasan Bapak Ibu semua. Keikhlasan mendoakan salah satu teman saya
teman saya saat ini sedang kritis di Madinah. Kemarin diserempet bis, Pak. Baru kemarin sore saya mendapatkan informasinya, dan sekarang sangat kritis sekali. Beliau sedang membawa jamaah saya itu, dan harapannya mudah-mudahan Allah menyelamatkan dan Allah memulihkan, walaupun di sana nanti butuh berbulan-bulan. Karena apa? Karena sangat parah sekali, tengkoraknya itu sampai retak itu, dan tangan kirinya itu remuk. Jadi saya mohon keikhlasan Bapak Ibu, kita membaca doa 1 kali Al-Fatihah saja, bisir saja tidak apa-apa. Yang penting saya mohon ikhlasnya, niatkan untuk mendoakan. Namanya adalah Fauzi Abdullah. Untuk kita doakan Ustaz Fauzi Abdullah itu mudah-mudahan beliau diselamatkan oleh Allah karena sedang mengemban tugas membawa jamaah umroh, dan itu baru mau berangkat dari Madinah ke Mekah, sudah berikhram, sudah niat lagi mau beli air putih untuk jamaah, tetapi disyarat bis, dan gininya tengkoraknya pecah. Maka saya itu perlu ikhlas pun ya Bapak Ibu ya. Saya meridhoinya dan mudah-mudahan Allah meridhoi bacaan Al-Fatihah jenengan, dan Allah mengabulkan untuk kesehatan teman saya. Niatkan semuanya. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Matur suwun Bapak Ibu, kurang lebih yang mohon maaf apabila ada yang tak sampaikan ini. Oh doa, ini doa nih. Doa, kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdirana biha jami'il hajat, wa tudhhirana biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal min jami'il khairati fil hayati wa ba'da. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ya Allah rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya berdoa untuk jenengan, mudah-mudahan perjalanan pulang aman, selamat, lancar, berkah. Diberikan sehat lahir dan batin. Diberikan umur yang manfaat. Diberikan rezeki yang melimpah ruah dari arah yang tidak disangka-sangka. Diistiqomahkan oleh Allah dalam kebaikan, diistiqomahkan oleh Allah dalam ibadah jenengan sedaya, dan dipungkaskan kehidupannya, diakhirkan hidupnya dalam keadaan husnul khotimah.
Kita bersilaturahmi hari ini, saat ini di dunia, tidak hanya putus di sini, nanti kita akan sambung majlis ini di surganya Allah, Firdausi A'la. Kula dengan jenengan, mangke jenengan nginduake kula. Ya Allah, muga-muga Mas Wisdan sehat. Muga-muga Mas Wisdan tambah istiqomah. Dan mudah-mudahan selalu saya diberikan ketenangan dunia dan akhirat. Kata nggih Bapak Ibu nggih? Akhirul qouli hadza wastaghfirullahu lakum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.